Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Febriana Hidayat selaku moderator dari kelompok 3 yang beranggotakan Andrea, Nawal Intan, Erni, dan juga Novian. Nah, kelompok 3 ini akan menjelaskan tentang analisis perizinan, legalitas, dan juga aspek kelembagaan UMKM. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 3. Teman-teman, pernah gak sih kepikiran ada usaha kecil yang kelihatannya baik-baik aja ternyata bisa stuck? Bukan karena produknya jelek, tapi karena belum punya legalitas. Nah, dari situ kita bakal bahas kenapa legalitas itu penting banget buat UMKM. Hal ini juga selaras dengan apa yang akan kelompok kami bahas, yaitu analisis perizinan, legalitas, dan aspek kelembagaan UMKM. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai materi yang akan disampaikan, perlu kita pahami terlebih dahulu mengenai pentingnya legalitas usaha bagi UMKM. Legalitas usaha merupakan standar yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha. Dengan memiliki izin usaha, UMKM mendapat perlindungan hukum sehingga dapat beroperasi dengan aman. Izin usaha adalah dokumen resmi dari instansi berwenang yang menyatakan sahnya seorang atau badan usaha untuk menjalankan usaha tertentu. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Perpres Nomor 98 Tahun 2014 tentang perizinan UMKM. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perizinan usaha UMKM. Nah, perizinan usaha UMKM di Indonesia saat ini dilaksanakan melalui Sistem Online Single Submission atau OSS berbasis risiko. Adapun jenis-jenisnya antara lain yang pertama, nomor induk berusaha atau NIB. Nah, ini itu merupakan identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS. NIB ini berfungsi sebagai yang pertama, tanda daftar perusahaan atau TDP, yang kedua angka pengenal impor API, juga akses kepabeanan, dan juga NIB ini wajib dimiliki seluruh pelaku UMKM sebagai dasar legalitas usaha. Yang kedua ada izin usaha. Nah, izin usaha ini diberikan berdasarkan tingkat risiko. Ada risiko rendah yang cukup dengan NIB saja, risiko menengah NIB dan sertifikasi standar, risiko tinggi NIB dan izin khusus dari instansi terkait. Yang ketiga ada lokasi dan izin lingkungan. Izin ini berkaitan dengan kesesuaian lokasi usaha dengan tata ruang wilayah serta dampak lingkungan. Untuk UMKM skala kecil biasanya cukup dengan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup atau SPLL. Yang keempat ada izin khusus sektor usaha. Beberapa UMKM memerlukan izin tambahan sesuai bidang usahanya, seperti produk industri rumah tangga untuk usaha makanan dan minuman. Yang kedua, sertifikat halal bagi makanan dan minuman. Yang ketiga, izin edar BPOM untuk produk tertentu dan juga SIUP untuk pengusaha perdagangan. Nah, proses perizinan dan administrasi usaha UMKM saat ini telah dilakukan secara digital melalui sistem OSS. Tahapan proses perizinan dan administrasi usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendaftaran akun OSS. Pelaku UMKM mendaftarkan diri melalui situs oss.go.id dengan menggunakan NIK untuk perorangan dan juga NPWP jika ada. Yang kedua, pengisian data usaha. Pelaku usaha mengisi data meliputi nama dan jenis usaha, alamat usaha, modal usaha, bidang usaha KBLI. Lalu yang ketiga, penerbitan NIB. Setelah data lengkap, sistem OSS akan segera otomatis menerbitkan nomor induk usaha atau NIB. Lalu yang keempat, ada pemenuhan persyaratan tambahan. Untuk usaha dengan risiko menengah atau tinggi, pelaku UMKM perlu melengkapi sertifikasi standar, izin operasional atau izin komersial, dokumen lingkungan, dan izin teknis lainnya. Lalu yang kelima, administrasi usaha berkelanjutan. Administrasi usaha tidak berhenti pada perizinan awal, tapi juga mencakup pembukuan keuangan, pelaporan pajak, perpanjangan izin tertentu, dan kepatuhan terhadap regulasi usaha. Setelah kita mengetahui jenis-jenis perizinan usaha UMKM dan bagaimana proses perizinannya, penting untuk memahami apa dampak dari legalitas usaha tersebut, khususnya terhadap akses pembiayaan. Legalitas usaha seperti nomor induk berusaha atau NIB pada dasarnya menjadi bukti bahwa UMKM telah terdaftar secara resmi. Artinya, usaha tersebut memiliki kejelasan status hukum dan diakui oleh pemerintah. Hal ini menjadi langkah awal yang penting sebelum UMKM bisa melangkah lebih lanjut, terutama dalam hal permodalan.
Nah, dalam praktiknya legalitas usaha menjadi salah satu syarat utama saat UMKM mengajukan kredit atau pembiayaan. Lembaga keuangan tidak hanya melihat potensi usaha, tetapi juga membutuhkan kepastian administrasi. Nah, dengan adanya legalitas ini, data usaha seperti identitas pemilik usaha, jenis usaha, dan lokasi usaha sudah jelas, sehingga proses pengajuan pembiayaan dapat berjalan lebih lancar. Nah, selain itu juga, kepemilikan legalitas usaha juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan lembaga keuangan. UMKM yang memiliki izin usaha dinilai lebih kredibel dan memiliki risiko yang lebih terukur. Kondisi ini membuat lembaga keuangan lebih yakin untuk menyalurkan pembiayaan kepada UMKM tersebut. Nah, dampaknya bagi UMKM ini akan cukup terasa. Legalitas usaha mempermudah pemenuhan persyaratan administrasi pembiayaan karena sebagian besar data usaha sudah tercatat secara resmi. Tidak hanya itu, lembaga legalitas juga membuka akses UMKM terhadap berbagai program pembiayaan pemerintah seperti kredit usaha rakyat atau KUR yang memang ditujukan untuk mendukung pengembangan UMKM. Nah, sebaliknya, tanpa legalitas usaha, akses pembiayaan UMKM menjadi terbatas. Pelaku UMKM cenderung kesulitan mengakses pembiayaan formal dan akhirnya bergantung pada modal pribadi atau pinjaman informal, yang risikonya itu akan lebih tinggi dan kurang mendukung perkembangan usaha dalam jangka panjang. UMKM berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun masih menghadapi masalah seperti keterbatasan modal dan akses pasar. Karena itu diperlukan dukungan kelembagaan yang kuat dari berbagai pihak. Di antara kelembagaannya adalah yang pertama pemerintah daerah. Berperan melalui pelatihan manajemen usaha seperti bagaimana cara mengatur sumber daya yang ada agar efektif dan efisien. Penyederhanaan perizinan gratis lewat website OSS, serta memfasilitasi pemasaran dengan diadakannya pameran daerah dan festival ekonomi. Yang kedua, lembaga keuangan berperan menyediakan bantuan pembiayaan seperti kredit usaha rakyat dan pinjaman fintech yang diawasi oleh OJK. Yang ketiga, lembaga non-pemerintah seperti universitas dan komunitas mendukung melalui pelatihan marketing digital, pendampingan sertifikasi halal, serta program corporate social responsibility. Tujuan utamanya adalah membantu UMKM agar lebih terorganisir, berdaya saing, dan berkelanjutan. Selanjutnya, tata kelola UMKM berkaitan dengan cara usaha dikelola secara profesional. Tata kelola yang baik meningkatkan kepercayaan mitra dan lembaga pembiayaan. Prinsip utamanya meliputi transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Yang ketiga, pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, kemandirian, yaitu keadaan di mana perusahaan tidak ada tekanan dari pihak lain. Dan yang terakhir yaitu kewajaran, di mana keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan. Penerapan prinsip ini membantu UMKM lebih tertib dan siap berkembang. Dalam pengurusan legalitas usaha, UMKM masih menghadapi beberapa hambatan, seperti kurangnya pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha. Mereka berpikir bahwa legalitas hanya diperlukan oleh usaha yang sudah besar saja, padahal legalitas bisa membantu usaha mereka lebih berkembang. Yang kedua, pemanfaatan OSS yang belum optimal karena banyak dari mereka belum memahami prosedur pendaftarannya. Yang ketiga, adanya biaya tidak langsung melalui pihak ketiga, seperti jika pelaku UMKM tidak mengetahui prosedur pendaftaran legalitas dan mereka mencari bantuan orang untuk mendaftarkannya dan harus membayarnya. Yang keempat, yaitu minimnya pendampingan dan sosialisasi, terutama di daerah pedesaan yang menyebabkan tidak semua pelaku usaha merasakan manfaat legalitas usaha. Hambatan ini menyebabkan belum semua UMKM merasakan manfaat legalitas usaha. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah menjelaskan tentang analisis perizinan, legalitas, dan juga aspek kelembagaan UMKM. Semoga teman-teman yang menonton video ini mendapatkan manfaat dari video ini. Sekian, saya Ricky Febriana Hidayat, pamit undur diri.